Oke bro, kembali lagi di channel Cundip No Om, channel yang isinya campur-campur asal tidak ngawur. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengembangkan channel ini. Jangan lupa dipadamkan loncengnya. Assalamualaikum bro, jumpa lagi di channel Cundip No Om. Kali ini gue mau nge-review nih hasil dari uji coba gue nih, budidaya untuk ternakin ini ya, kutu air. Di sini cara gue tuh paling simple banget. Mungkin kalian biasa pakai green water dan lain-lainnya lah gitu. Tapi di sini gue pakai cara yang biasa banyak di pelulu semua ada di rumah gitu. Bahan-bahan yang ada di rumah gitu. Dan ini gue masukin dari kutu air itu dikit banget ya. Setengah dari yang biasa orang-orang jual tuh yang 5.000 dapat 3. Nah yang dapat 3 plastik itu, nah plastiknya itu gue masukin sini setengahnya, dan hasilnya itu setelah 5 hari luar biasa mantap. Nah ini tuh, ini yang kelihatan gede-gedenya. Kalau gue pakai mikroskop itu yang kecil-kecilnya itu kecil-kecil banget, itu kelihatan banget di sini pada terbangan. Bukan terbang sih, pada melayang-layang gitu pada jalan gitu. Terutama yang di sini nih. Nah nih, terutama yang di sini nih, itu ada putih tuh. Nah itu adalah sarang mereka gitu, tempat mereka pada ngumpul yang kecil-kecilnya. Terus yang jadi pertanyaan adalah gimana cara untuk kulturnya, budidayanya. Di sini gue pakai air. Nah ini adalah air sisaan dari lobster gua gitu. Jadi lobster gua ini gua taruh sini, terus gua pindahin ke bak ini ya, pembesaran. Sisa airnya ini gua pakai. Nah kemudian gua pindahin lah ke tempat ini. Nah ini ke tempat ini nih gua pindahin. Nah setelah gua pindahin, baru gue masukin kutu airnya gitu. Setelah kutu airnya gue masukin, ada lagi nih bahan tambahannya, yaitu E4 untuk perikanan dan pertambakan. Masukin aja sekitar setengah tutup botol dari kemasan itu ya, masukin aja. Nah setelah dimasukin, kalau kalian di rumah punya ini apa namanya, sayur-sayuran gitu, sayur-sayuran yang udah nggak dipakai gitu, itu masukin aja. Kayak saya ini dimasukin, sorry, saya akan liatin nih ininya apa namanya, saya tunjukin sayurannya mana. Sayuran di sini saya pakai sayur kol. Nah, kalian juga bisa pakai sayur apa aja gitu. Nah setelah dimasukin itu biasanya sekitar 3 hari. Nah itu dia akan ini bertelur ya, bertelur ataupun menetas. Itu kecil-kecil banget. Dia biasanya hidup di kol itu pada makanin. Awalnya saya ngeliat itu, saya kirain hewan apa ya, kecil-kecil banget. Ternyata setelah 3 hari langsung boom. Wah banyak sekali tuh, ini banyak sekali bener tuh. Saya masukin itu nggak segini, nggak kelihatan malahan pada saat masukinnya.
masukin ininya, masukin kutu airnya malah dikit banget. Tapi sekarang udah luar biasa. Ini baru di pinggir sini aja, di dalamnya itu lagi pada ngumpul, lagi ke bawah, lagi makan. Nah setelah beberapa hari dia akan makan itu tuh, pembusukan dari kol itu tuh, anak-anaknya nanti juga gede. Ini kalau dilihat dari mikroskop, nanti saya coba pakai mikroskop ya, bisa kelihatan apa enggak ya. Itu kecil-kecil banget itu telurnya. Nah selain pakai M4, kadang saya juga pakai ini nih. Nah, ini lumut dari hasil kolam saya, kolam nggak dipakai, bukan nggak dipakai, kolam yang hasil sisa. Biasa di pinggir-pinggir kolam kan ada lumut-lumut tuh. Nah itu saya masukin. Nah ini dia nih lumutnya di pinggir sini nih. Nah ini lumut-lumutnya nih. Nah, ini lumutnya. Nah, ini lumutnya nih. Tuh lumut-lumutnya. Tuh ini kelihatan nih, kutu air kecil-kecilnya tuh. Kelihatan kutu air kecil-kecilnya tuh. Tuh pada jalan-jalan. Ini lumut-lumutnya di sini nih tuh. Oh, tuh kecil-kecil tuh kelihatan tuh. Pada di situ semua. Nah, fungsi dari lumut itu juga sebagai tempat makan mereka, juga sebagai tempat tinggal, menetas gitu. Nah, untuk selanjutannya itu biasa setelah kita kasih makan itu jangan dikasih makan setiap hari ya. Cukup misalkan ukuran segini, 1 lembar masukin gitu. Biasa sampai seminggu setengah itu baru hancur. Nah ketika udah hancur, udah nggak ada bentuknya gitu, sayurannya ini baru dikasih lagi gitu, jangan kasih tiap hari gitu. Nah untuk penguraian biar tidak terjadi pembusukan itu ya itu pakai E4. Selain untuk probiotik mereka, juga sebagai mengubah dari pembusukan itu menjadi makanan mereka gitu. Nah hal yang terpenting itu bukan hanya dari ini juga ya, makanan juga, tapi dari tempat mereka ditaruh gitu. Jadi posisikan mereka itu di tempat jangan terlalu tempat terbuka, apalagi terkena air hujan gitu. Wah itu pasti gagal. Kenapa gagal? Ketika dia sudah tumbuh terkena air hujan mengandung asam ya, itu biasanya pada mati semua. Jadi usahakan kena matahari tapi di dalam tempat teduh. Tempat teduh tuh maksudnya tempatnya nggak kena air hujan tapi kena matahari. Nah itu dia tuh, contohnya saya seperti ini. Sorry. Nah saya di tempat seperti ini nih, tapi selalu kena matahari di sini nih, kena matahari. Nah itu posisi matahari jatuh ya kalau siang. Nah, di situ posisinya. Kalau pagi dia kesini nih. Nah dia kena ini. Saya ada contoh kultur dari kutu air ini. Padahal pada saat naruh itu tuh saya tuh satu bungkus itu lebih banyak di tong dibanding di sini dikit banget. Bahkan pada saat masuk itu saya nggak kelihatan, dan ternyata lebih berkembang di sini dibanding yang di tong. Oke kita coba lihat yang di tong ya. Perkembangannya itu udah nggak jelek sekali gitu, pertumbuhannya itu lambat sekali. Oke kita lihat ya. Ini udah di ini nih, di tempat nih, di tong nih. Nah gue bikinnya di tong, sorry, ini di tong nih tuh, di tong bikin itu, budidayanya di tong gua. Ini udah bagus banget tapi kualitasnya tuh jelek banget. Kenapa jelek? Karena kena air hujan. Nih posisinya dia di luar tuh, cuman ada paranet doang. Langsung kalau kena air hujan langsung masuk ke bawah. Tadinya awalnya banyak,
gue masukin 3 hari banyak yang kecil-kecil ya, ternyata malamnya hujan. Pas paginya gue lihat yang kecil-kecil udah nggak ada. Jadi perlu kalian ketahui ya, untuk budidaya itu juga harus dilihatkan dari ininya juga, apa namanya, tempat gitu. Makanya kalau di alam itu kutu air itu banyaknya itu pada siang, maksudnya dalam kondisi panas gitu, bukan pada saat kondisi hujan. Biasa ketika musim kemarau tuh banyak, tapi ketika musim hujan bisa dikit ya, karena itu banyak yang mati karena airnya asam kan, mengandung asam. Ini banyak kecil-kecil tapi pas hujan gitu, waduh udah langsung nggak kelihatan kemana-mana nih. Dalam kultur kutu air itu nggak diharuskan pakai green water atau enggak spirulina ya, karena kan kita sendiri untuk budidaya itu kan untuk mengurangi kos pengeluaran. Kalau misalkan mau pakai gituannya berarti kayak spirulina itu kan kita beli, berarti pengeluarannya kan ada yang lebih lah gitu. Kalau bisa sih jangan. Sebenarnya kutu air itu kan juga jasad rendik ya, jadi dia makan segala lah. Jadi kayak pohon, pembusukan pohon dia senang banget makan itu. Jadi kasih itu juga sebenarnya udah cukup gitu. Pasti ada ini, yang penting tuh airnya jangan sampai kena air hujan terlalu banyak gitu. Kalau udah sampai terlalu banyak udah pasti mati karena mengandung asam ya. Karena green water juga kan kalau terkena, ketika udah jadi green water tapi kena air hujan itu pasti gagal karena mengandung asam dia. Nah, di sini nih ya, mudah-mudahan nanti bakalan saya mau pindahin ini tempatnya, jangan di sini, dibarengin sama tempat kecil tadi, jadi biar ada pertumbuhannya gitu. Sayang ini karena masih ada yang bergerak. Oke, kita udah balik lagi nih ke tempat yang pertama. Jadi sebenarnya kutu air itu di kultur itu sebenarnya mudah banget, gampang banget, lebih gampang daripada cacing sutra kalau gue bilang. Kenapa lebih gampang? Lalu masukin air, tapi jangan air langsung dari pam ya, air bekas ikan atau air yang sudah lama didemkan, kasih fermentasi E4 ataupun hasil memperbanyak E4, terus lu masukin sayur-sayuran gitu, sayuran biar jadi pembusukan di situ. Nah udah pasti jadi, pasti banyak. Nah, yang penting jangan sampai kena, ketika udah banyak itu dia pasti ada telur-telurnya, ada anak-anaknya, itu jangan sampai kena air hujan terlalu berlebih gitu, pasti dia mengandung asam, pasti akan mati. Nah begitu sih tips dari saya sih. Ini saya juga jawab dari pertanyaan teman saya itu, bisa nggak dikultur. Kenapa saya minta waktu, karena saya nyoba dulu ternyata bisa. Nanti teman saya bisa saya rekomendasikan untuk video ini. Ternyata gampang, mudah, yang penting kita tahu faktor-faktor dia yang bisa menyebabkan kematian, dan tahu faktor-faktor untuk bisa dia bertahan hidup gitu, untuk berkembang biak gitu. Kalau kita udah tahu itu ya pasti kita bisa. Gampang kok. Ini aja saya nggak pakai belajar, cuma tinggal masukin aja udah. Nggak nyampe seminggu, 5 hari udah banyak banget tuh. 5 hari kurang malahan nih. Tuh udah banyak banget nih anak. Udah ada anak-anaknya udah nih. Anak-anak kecil banget, halus banget. Tadinya nggak kelihatan. Kalau ini mah udah ngebum ya. Tadinya kecil banget, nggak kelihatan sama sekali. Pas udah terakhir saya kasih makan, saya lihat 3 hari kemudian, sekarang ini, nah itu hasilnya boom, banyak banget. Ini buat pakan, ini bagus banget ya, buat pakan cupang. Oh ya, kenapa saya pakai fungsi E4 untuk kultur budidaya ini ya, kutu air udah saya jelasin tadi ya, sebagai nutrisi dari pembusukan itu.
Nah, untuk pembusukan kemudian jadi makan mereka gitu. Nah, selain jadi nutrisi itu, mereka juga ketika kena cahaya matahari, terus di tempat teduh nggak kena air hujan, maka akan terjadi green water. Nah, green water itu ketika dimakan oleh si kutu air itu sangat bagus banget untuk inian cupang. Karena green water itu kan mengandungnya spirulina ya. Jadi untuk warna-warna ikan gitu. Pokoknya buat teman-teman sekalian kalau mau ini budidaya itu gampang banget, mau kultur gampang banget. Nah, sekarang saya lagi mau nyoba ini nih Depia Magna ya. Mau coba. Sebenarnya sama aja dengan ini ya, kutu air ini, karena cuman beda di ukuran aja. Tapi itu jadi ini sih pertanyaan dari teman saya, mau nyoba dulu nanti baru saya keluarin videonya. Oke, sampai di sini dulu deh untuk ininya, untuk review saya untuk uji coba mencoba kultur untuk kutu air. Ternyata mudah banget. Kalau kalian udah ada alat-alatnya juga pasti kalian bisa kok. Nah, ini dia nih. Mantap banget nih tuh buat makan cupang. Ini baru satu sisi aja. Di dalamnya itu masih banyak lagi, apalagi di sini nih. Ngumpul di sayur-sayur kol gitu. Oke, sampai di sini dulu review saya. Semoga ini berguna ya buat teman-teman kalian. Buat teman-teman bagi yang mau kultur kutu air, kalau bisa jangan terlalu berpatokan pada green water, jangan terlalu berpatokan pada bubuk spirulina gitu. Sebenarnya begini aja juga udah bagus, sebenarnya udah bisa gitu, tanpa harus embel-embel ini itu gitu. Karena kan juga di danau-danau itu yang biasanya banyak inian juga nggak ada namanya inian green water gitu. Karena di situ emang banyak pohon jatuh, pembusukan yang mereka suka gitu. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa like and subscribe untuk ngembangin channel ini. Semoga lebih bermanfaat lagi. Semoga bisa, semoga lebih banyak lagi video-video yang video-video yang tutorial-tutorial lainnya, dan bisa berguna untuk kalian-kalian yang emang sangat membutuhkan. Dan jika ada pertanyaan-pertanyaan lainnya ya, bisa di komen. Dan jangan lupa di nyalakan loncengnya untuk ini apa namanya, untuk pembaruan dari video di Cundip Noom. Salam bro-bro semua, Cundip Noom.